Dunia itu dalam konsep pemilihan, dunia memilih yang terbaik. Dunia memilih yang layak untuk dipilih. Dunia memilih yang memenuhi standar. Itu konsep pemilihan duniawi gitu. Wakil rakyat dipilih berdasarkan elektabilitas terbaik gitu kan. Semuanya yang terbaik. Dan setiap orang berlomba-lomba untuk jadi wakil. Kalau jadi wakil katanya bangga gitu ya. Wakil ketua kelas, nah, bangga gitu kan. Intinya status wakil ini status yang dibanggakan gitu. Dan ternyata konsep dunia berbanding terbalik dengan konsep Tuhan dalam hal pemilihan. Kalau dunia mungkin cari yang terbaik, kalau dunia mungkin cari yang luar biasa, yang layak, orang-orang yang mantap gitu kan. Tapi Tuhan justru cari orang-orang yang sederhana yang sebenarnya tidak layak. Oh ya, kita perlu sadari bahwa kita ini orang yang berdosa dan sebenarnya tidak layak untuk dipanggil anak Tuhan, tapi Tuhan melayakkan kita. Hari ini saya mau share satu hal tentang gereja sebagai wakil Allah. Gereja sebagai wakil Allah. Dari sekian banyak tujuan Tuhan membangun gereja, ada banyak tujuan Tuhan membangun gereja, tujuan A, B, C. Tapi saya tertarik menyampaikan hal ini, sharing tentang gereja sebagai wakil Allah. Bahwa sebenarnya kita ini, setiap individu, kita sebagai gereja Tuhan ini, dipilih dan dipakai Tuhan untuk melakukan banyak hal. Dipilih dan dipakai Tuhan untuk melakukan banyak hal. Biarkan saja saudara-saudara seiman kita mewakili RT-nya untuk jalan pagi. Ya, tapi kita di sini mau belajar sama-sama untuk jadi wakilnya Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama di sini ya. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kita akan bedah ayat ini. Saya berusaha sesederhana mungkin gitu ya. Kita masuk ke bagian pertama. Selanjutnya slide. Kita bicara tentang identitas dan status kita dulu. Di sana jelas dikatakan, tetapi semoga kelihatan ya sampai belakang ya. Kelihatan ya yang belakang ya. Ini yang saya bold. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajali, bangsa yang kudus. Yang terakhir apa? Kepunyaan Allah sendiri. Jelas bahwa identitas kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Di sini jelas identitas kita sebagai orang Kristen ada 4. Kita bahas satu-satu. Pertama, terpilih. Klik lagi. Ya, bangsa yang terpilih. Ketika dikatakan bangsa yang terpilih, maka ada yang memilih. Maka ada yang memilih. Sama seperti halnya ketika saya ini memutuskan untuk menikah, saya memilih Bu Ita. Gitu kan. Memilih Bu Ita. Ibu Ita tidak bisa serta-merta memilih dirinya sendiri dan bilang, saya ini suaminya Pak Vigo. Siapa ente gitu kan. Iya, tiba-tiba saya suaminya Pak Vigo, nggak bisa gitu kan. Semua harus ada kesepakatan, iya kan? Ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Saya memilih kamu dan kamu memilih saya. Untungnya dia milih saya juga gitu loh. Untungnya dia milih saya juga. Artinya ada kesepakatan gitu antara saya dan dia. Makanya waktu janji nikah kan dikatakan apa? Ya, saya memilih engkau sebagai istriku yang satu-satunya. Saya menerima engkau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Harus ada janji nikah itu. Habis itu lali. Ya, lali. Salahnya janji nikah moco. Ya, salahnya janji nikah baca. Saya daripada salah mendingan baca waktu itu gitu ya. Makanya nggak hafal. Ya, tapi intinya begitu, ada kesepakatan antara suami dan istri gitu kan. Saya memilih engkau dan engkau memilih saya gitu. Ada janji kedua belah pihak. Yang tidak melewati janji pernikahan, bertobat. Yes. Pemilihan dalam konteks pernikahan harus didasari kesepakatan. Ya, ada kesepakatan. Tapi yang luar biasanya, ini nih powerful nih. Yuk klik saya lagi nih. Tapi yang luar biasa dan menarik bahwa dalam konteks pemilihan Allah terhadap kita, tidak diperlukan kesepakatan. Tidak diperlukan kesepakatan.
bahwa sebenarnya ketika Allah memilih kita, itu adalah inisiatif Allah sendiri. Inisiatif Allah sendiri, aku memilih engkau. Wah, luar biasa loh. Kita ini orang berdosa tapi dipilih Allah. Next lagi enggak? Ada enggak? Ya, pemilihan kita sebagai wakil Allah adalah inisiatif Allah sendiri. Next lagi, poin ketiga. Karena faktanya dalam keberdosaan kita, jangankan bersepakat dengan Tuhan, jangankan kita bersepakat, oke Tuhan, aku mengikuti rencanamu. Dalam keberdosaan kita nggak bisa milih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Gitu. Dalam anugerahnya Tuhan yang pilih kita. Next, di Yohanes 15 ayat 16 di sana dikatakan, bukan kamu yang milih aku, hanya besar, hanya nih Tuhan. Ini kata Yesus sendiri nih, ini kata Yesus sendiri. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, sampai di situ. Ini sebenarnya ayat yang hampir serupa dengan ayat tadi. Strukturnya hampir sama. Di sana ada pemilihan, di sana ada tujuan pemilihan. Nanti kita belajar sama-sama. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Next. Dalam keberdosaan kita tidak bisa milih Tuhan. Kita nggak bisa ngaku-ngaku, aku ini wakilnya Tuhan. Wakilnya Tuhan kok berdosa. Wakilnya Tuhan kok senang hidup dalam dosa. Dalam keberdosaan kita nggak bisa mengubah identitas kita yang semula orang berdosa menjadi wakil Tuhan. Tapi Tuhan yang memilih kita. Karena anugerah Tuhan. Next. Kita masuk ke dalam proses pemanggilan. Ketika saya baca ayat ini gitu ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajalim, bla 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 bla. Lalu sampai kepada bagian terakhir, yang telah memanggil kamu keluar. Ini kan proses, telah. Kata telah mengacu kepada sebuah proses yang sudah terjadi. Proses apa? Proses pemanggilan Tuhan. Seperti apa? Proses pemanggilan Tuhan dari kita yang awalnya berdosa menuju kepada terang gitu kan. Proses itu. Ketika saya merenungkan bagian ini, muncullah pertanyaan ini dalam pikiran saya. Kenapa Tuhan harus panggil orang-orang yang dalam kegelapan? Kenapa ya? Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, Tuhan yang luar biasa. Saya bertanya dalam pikiran saya, Tuhan, kenapa sih engkau harus pilih orang-orang yang ada dalam kegelapan? Emangnya Tuhan gak bisa tarik orang yang sudah ada dalam terang? Kenapa Tuhan gak langsung panggil orang-orang yang berada dalam terang gitu loh? Kenapa kok harus kita? Kenapa kok harus manusia yang berdosa ini yang Tuhan pilih? Tentunya yang bisa menjawab pertanyaan ini hanya Tuhan. Dan kalau kita belajar sepanjang Alkitab, jawabannya hanya kasih dan anugerah Tuhan. Dan kasih dan anugerah Tuhan tuh nggak bisa kita pahami Bapak Ibu. Kenapa Tuhan pilih kita tuh? Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan punya malaikat yang luar biasa. Lucifer itu dikatakan kalau dia ayunkan kepakan sayapnya, wah musik-musik gitu kan, luar biasa. Tuhan punya pasukan-pasukan yang luar biasa gitu untuk jadi alatnya dia. Tapi kenapa kok Tuhan pilih kita yang sebenarnya nggak layak, yang suka berdosa ini? Kalau bicara soal manusia dan dosa tuh ada pelajarannya sendiri Bapak Ibu. Di sekolah teologi ada satu mata kuliah wajib doktrinal tentang manusia kita, bagaimana kita diciptakan, imago Dei, serupa dengan gambar Tuhan, dan dihubungkan kepada dosa. Wah itu panjang tuh. Nanti satu kali kita belajar sama-sama, pelan-pelan, banyak materinya. Jadi di ayat ini, coba back lagi di ayat. Nah di ayat ini jelas bahwa ada dua keadaan yang kita alami, keadaan gelap dan terang. Keadaan gelap ini mengacu kepada status keberdosaan kita sebelum kita hidup dalam Tuhan. Semua kita pernah mengalami hal gelap ya. Anak-anak muda, saya juga pernah muda, Bapak Ibu yang sudah tua juga pernah mengalami masa-masa kegelapan. Mungkin kita jatuh bangun, dulu kita seperti ini. Keadaan gelap. Yang kedua keadaan terang, ketika kita dipanggil Tuhan menjadi wakilnya. Proses di mana Tuhan memanggil kita. Nah penjelasan lebih lanjut ada di ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Bukan umat Allah artinya apa? Umat dosa, hamba dosa. Kamu yang dulu bukan umat Allah. Tetapi yang sekarang, ini kan proses juga nih, telah. Dulu, sekarang.
Kamu yang dulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini juga salah satu kuncinya, belas kasihan Tuhan. Pemanggilan kita terhadap menjadi wakil Tuhan ini karena Tuhan berbelas kasihan. Wah, kasihnya Tuhan luar biasa ya. Jangan bilang bahwa kita ini orang baik kok, kita ini kayaknya hidupnya baik-baik aja dari dulu. Saya nggak pernah jatuh dalam dosa. Nggak bisa gitu Bapak Ibu. Kita harus pahami bahwa natur kita sebagai manusia, kita lahir owek aja udah berdosa kok. Dosa diturunkan dari Adam. Kalau kita sadar bahwa kita ini orang berdosa dan tidak layak, harusnya kita semakin bersyukur sama Tuhan gitu ya. Tuhan panggil kita jadi umatnya. Dari hamba dosa yang hidup dalam kegelapan, masuk ke dalam anugerahnya. Next, status kedua. Next lagi. Nah ini, imamat yang rajani. Imamat yang rajani ini bicara tentang imam-imam yang melayani raja. Dalam terjemahan lainnya dikatakan imam-imam yang melayani raja. Ketika bicara imam, maka ini bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Imam ini banyak ditemukan di PL, konsep perjanjian lama. Jadi fungsi imam ini adalah menghubungkan manusia dengan Tuhan. Gitu ya. Saya coba singkat ini, saya coba singkat bagian ini. Konsep PL ada perbedaan besar antara status imam dan status orang Israel pada umumnya. Imam adalah jembatan antara manusia kepada Tuhan. Dan dalam konsep PL, imam hanya boleh menghadap Tuhan itu setahun sekali, imam besar menghadap Tuhan. Tuhan, bangsa Israel berdosa, dia bawa darah dipercikan ke tabut perjanjian. Setahun sekali. Di konsep PB berbeda. Setelah kematian Yesus, setelah kematian dan kebangkitan Yesus, kita adalah imam itu sendiri. Jadi kita harus memahami konsep imam ini dulu ya. Kenapa dikatakan imam yang rajani, imamat yang rajani ini. Ini mengacu kepada konsep perjanjian lama. Perjanjian lama itu imam itu menjadi wakilnya Israel menghadap ke Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru kita sendiri, makanya ini dikatakan kamu adalah imamat yang rajani. Ketika dibilang kita adalah imamat yang rajani, maka tidak diperlukan pengantara lagi. Kita langsung bisa berhubungan dengan Tuhan. Luar biasa loh Pak Ibu. Luar biasa. Kita tidak lagi harus pakai sarana ini dan itu, kita bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Garis bawahi kata hubungan ya. Garis bawahi kata hubungan. Yang ketiga, next nih, ini bisa diklik nih. Ya, bicara tentang hubungan dengan Tuhan, imamat yang rajani. Kita bisa langsung menghadap Tuhan. Makanya doa Sabtu ditetapkan Bapak Gembala sebagai doa keintiman, di mana kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Itu fasilitas yang luar biasa, yang tidak ditemukan bangsa Israel pada zaman perjanjian lama. Ketika bangsa Israel mau hadap Tuhan, dia harus bilang ke imam, imam aku sudah berdosa. Imam baru menyampaikan dosanya tahun depan misalnya gitu ya. Udah lupa imamnya itu kan. Ya, karena imam hanya menyampaikan kepada Tuhan hanya setahun sekali. Iya, imam besar. Doanya kemarin apa ya, tahun lalu sih apa ya? Sementara bangsa Israel ada berapa banyak gitu. Kita sekarang jadi imamat yang rajani bisa langsung berhubungan dengan Tuhan dalam doa. Ini sangat berhubungan dengan doa. Bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Next, bangsa yang kudus. Nah ini, karena Tuhan adalah kudus, maka kita juga adalah kudus. Karena kita sudah menjadi wakil Allah, identitas kita berubah, maka ada sistem yang harus kita ikuti juga. Ada tuntutan dan syarat yang harus kita penuhi. Salah satunya kekudusan. Kata Tuhan dalam perjanjian lama, kuduslah engkau sebab aku kudus. Itu tuntutan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi kita harus pahami bahwa perubahan identitas kita yang tadinya di gelap menjadi terang. Tadi sudah jelas ya, pemanggilan Tuhan dari gelap ke terang. Perubahan identitas kita itu harus diikuti juga dengan perubahan cara hidup. Identitas saya sebagai lajang berbeda dengan identitas saya sebagai calon bapak. Ya. Bantu doa Bapak Ibu Saudara.
Kalau lancar Desember saya udah jadi bapak. Gitu ya. Identitasnya berubah. Lajang saya jadi ingat tadi kemarin saya potong rambut di depan, potong rambut dan saya ngobrol sama tukang rambut, tukang potong rambutnya. Mas sudah berkeluarga? Sudah. Setiap hari berarti pulang dong. Rumahnya di Tegalrejo. Bolak-balik dia, bolak-balik setiap hari bolak-balik. Iya Mas, karena sudah menikah jadi saya harus pulang. Kalau belum nikah saya pengennya nginep di sini. Nginep di tempat potong rambut. Iya ya Mas ya, plus minus ya, dia bilang gitu, plus minus ya. Kalau bujangan bisa kemana-mana. Kalau sudah ada istri ya harus pulang. Gitu. Artinya ada perubahan cara hidup gitu loh. Identitas yang berubah diikuti juga dengan cara hidup yang berubah. Dan sadari betul bahwa ketika kita berada dalam terang, maka kita juga harus mengikuti sistem terang itu. Kita harus mengikuti aturan terang itu juga. Ada syarat dan tuntutan yang Tuhan berikan untuk kita masuk ke dalam standar wakil Tuhan, wakil Allah. Sama-sama katakan perubahan identitas, coba sama-sama. Perubahan identitas diikuti dengan perubahan cara hidup. Katakan sama-sama, kudus. Yes, next. Umat kepunyaan Allah sendiri, dalam terjemahan FAYH dikatakan milik Allah pribadi, private. Semua kita pasti punya HP dan HP ini kita klaim sebagai milik pribadi gitu ya. Kalau milik pribadi artinya dekat dengan kita. Kita nggak izinkan orang lain juga pegang milik kita pribadi. Dan di sana katakan engkau, kita semua umat pribadinya Tuhan, milik pribadinya Tuhan. Ini bicara tentang kedekatan dengan Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan. Milik pribadi, wah private banget gitu ya. Dekat banget sama Tuhan. Ada kepemilikan yang khusus. Ya, garis bawahi kata dekat. Garis bawahi kata dekat. Dan ini yang saya mau sampaikan sehubungan dengan doa, mengacu kepada identitas-identitas ini. Bahwa doa membuat kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, doa membuat kita kuat melakukan hukum Tuhan. Bangsa yang kudus, ini bicara tentang sistem hukum yang harus dilakukan. Karena pada nyatanya, pada faktanya, kita sebagai manusia ini lemah. Sebenarnya nggak bisa mengikuti hukum Tuhan tuh nggak bisa gitu. Tanpa kekuatan dari Tuhan. Yesus bilang tidak ada seorang pun yang mampu menggenapi hukum Taurat. Kalau kita pakai kekuatan diri kita sendiri, kita mau hidup kudus, kita mau hidup benar setiap hari, susah Bapak Ibu. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Itulah pentingnya doa. Kalau kita nggak berdoa maka kita menyanyi butiran debu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya kan? Kenapa tidak bisa bangkit lagi? Ya karena gak berdoa. Ketika kita berdoa maka kita punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Tuhan, aku jatuh, aku mau bangkit lagi. Kasih kekuatan aku Tuhan. Datang berdoa Bapak Ibu. Ayo Sabtu Bapak Ibu datang doa intimacy prayer. Doa keintiman. Yang ketiga, doa membuat kita dekat dengan sang pemilik kehidupan kita. Kepunyaan Allah sendiri. Ayo katakan sama-sama. Aku adalah orang yang terpilih. Sama-sama, belum semuanya. Saya mau semuanya katakan hal ini. Aku adalah orang yang terpilih. Yang kedua, aku adalah imamat yang rajani. Dengan tegas katakan hal itu ya. Aku adalah orang yang kudus. Yang terakhir adalah aku adalah milik kepunyaan Tuhan. Yes, ini status elit Bapak Ibu, status yang berharga. Enggak semua orang di luar sana punya status ini, kita harusnya bangga gitu. Wow, luar biasa, ini status elit Bapak Ibu, status elit. Jadi kita harus sadari bahwa sebenarnya kita semua ini adalah orang-orang elitnya Tuhan. Bangga dengan itu, bangga dengan itu. Stop hidup dalam dosa, bangga bahwa kita dipilih Tuhan, kita dikasihi Tuhan. Katakan sama-sama, kaum elit. Ya. Jangan ditambahi ekonomi sulit. Enggak ada tuh, enggak ada ekonomi sulit. Belajar berkata yang positif ya. Belajar berkata yang positif. Kata-kata yang tidak ada gunanya enggak usah dipakai gitu. Kadang-kadang kita ngikutin orang elit, apa elit? Ekonomi sulit. Ya kowe wae, aku enggak gitu. Itu aja. Gitu loh.
Gak usah diikuti, yang aneh-aneh gak usah diikuti. Yuk next yuk, supaya gak usah lama-lama. Alasan atau tujuan pemilihan. Nah ini nih, jelas di sana yang saya bold tuh. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya, kata supaya mengacu kepada tujuan. Alasannya kenapa sih? Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi gereja atau kita, umat Allah sendiri itu dipanggil untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Berbuat apa? Melakukan apa? Ya ini melakukan pekerjaan Tuhan, perbuatan besar dari Tuhan. Bukan semata-mata pekerjaan kita yang semula adalah pekerjaan dosa. Tapi ketika kita dipanggil kepada Tuhan, kita jadi wakilnya Tuhan, dutanya Tuhan, maka dia punya Tuhan tugas melakukan pekerjaan Tuhan. Ayo next. Jadi kalau saya rangkum poin 1 tadi ya, identitas kita tadi sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang raja, di bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Next, jika saya gabungkan itu menjadi suatu identitas sebagai wakil Allah. Sebagai wakil Allah. Next, wakil Allah yang melakukan perbuatan besar dari Tuhan. Itu dia. Kita jadi wakilnya Tuhan. Kalau bicara wakil, tidak masalah kita jadi orang Kristen sendiri di daerah kita. Tidak masalah ketika keluarga kita nggak datang kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita mewakili keluarga kita. Tuhan, keluargaku pulihkan Tuhan. Aku jadi wakilmu pada mereka. Aku mewakili mereka kepadamu. Gak masalah kalau di lingkunganmu, di lingkungan Bapak Ibu, kita sendiri jadi orang percaya. Siapa tahu memang Tuhan tempatkan kita di situ untuk jadi wakilnya Tuhan. Untuk jadi berkat untuk lingkungan itu. Saya ingat penyampaian Bapak Gembala waktu doa Rabu 2 minggu lalu. Bagaimana Abraham itu berdoa. Tuhan, kalau ada 50 orang Sodom, kalau ada 50 orang benar di Sodom, jangan musnahkan dong Tuhan. Oke, kalau ada 50, oke, enggak dimusnahkan. Sampai negosiasi berulang-ulang kali. 50, 40, 30 sampai terakhir 10. 10 orang ini pada akhirnya dalam konsep pemikiran Abraham, 10 orang ini diharapkan bisa mewakili Sodom supaya Sodom tidak dimusnahkan. Bangga jadi wakilnya Tuhan. Memberitakan perbuatan dari Tuhan. Mengarahkan orang kepada Tuhan. Jadi gereja atau kita dipanggil untuk berbuat sesuatu. Pekerjaan kita adalah pekerjaan besar yang diberikan Allah kepada kita. Apapun pekerjaan Bapak Ibu, sadari bahwa Bapak Ibu jadi wakilnya Tuhan di sana. Bapak Ibu kerja sebagai apa di kantor, di rumah, jadi ibu rumah tangga, jadi kepala rumah tangga. Sadari bahwa status kita juga jadi wakil Tuhan. Jangan remehkan pekerjaan sekecil apapun. Karena dalam kacamata Tuhan bukan masalah besar atau kecil pekerjaan kita. Tapi kita efektif enggak jadi wakilnya Tuhan di sana. Kita berbuat sesuatu atau tidak di dalamnya. Jadi bagian ini juga mempertegas bahwa iman kepada Tuhan, ya next boleh. Bagian ini juga mempertegas bahwa iman kepada Tuhan harus ada tindakan yang dilakukan. Ini salah satu diskusi kita di KFC Agape kalau nggak salah ya. Kapan hari itu? Iman dan perbuatan. Ini menegaskan bahwa ketika kita beriman kepada Tuhan, ada tugas juga yang menyertai hidup kita. Mulut kita boleh mengaku, oke, aku percaya kepada Tuhan. Mulut kita mengaku aku diselamatkan. Ketika kita diselamatkan itu perubahan status kita gitu. Tapi tahap selanjutnya adalah kita melakukan tugas kita. Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Wakil Allah itu adalah identitas. Tapi dibalik, next, isi worship bisa next. Ya, wakil Allah itu adalah identitas kita. Tapi dibalik identitas kita ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hidup benar. Hidup jadi dampak buat orang lain, gitu kan. Jangan sampai tetangga kita mengeluhkan, oh itu loh Tuhan. Saya jadi ingat lagi. Tuhan ada banyak keluhan orang terhadap Sodom dan Gomora. Artinya banyak orang yang ngomel tentang Sodom dan Gomora. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen diaduin sama tetangga kita, itu loh tetanggaku loh Tuhan.
tetangga kita ngeluh sama Tuhannya tentang kita gitu, jangan sampai ya. Ya next yuk. Bagian yang terakhir, bagian-bagian yang terakhir. Mana ini? Saya baca lagi ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi saudara, oh ini versi FAYH Bapak Ibu. Saya bandingkan dengan versi FAYH. Tetapi saudara tidak seperti itu, sebab saudara telah dipilih oleh Allah sendiri sebagai imam raja itu suci serta murni dan milik Allah pribadi. Ini bagian selanjutnya. Supaya saudara dapat memperlihatkan kepada orang lain bagaimana Allah memanggil saudara keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi ketika kita sudah dalam terang, ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah hidup dalam terang Tuhan, kita bisa bahwa orang lain juga, aku juga sama kayak kamu dulu, aku juga dulu berdosa, aku juga dulu hidup dalam gelap, tapi sekarang Tuhan sudah panggil aku dalam terang, kita bisa kasih tahu orang jalannya seperti apa, gitu loh. Keren ya Bapak Ibu ya, itulah gunanya wakil Tuhan. Ayat 10, dahulu saudara sama sekali tidak berarti, hidup dalam dosa memang membuat kita merasa gak ada artinya. Sekarang saudara milik Allah pribadi. Dahulu kebaikan Allah tidak banyak saudara ketahui. Kenapa tidak banyak saudara ketahui? Karena ditutupi dosa. Padahal sebenarnya Tuhan melakukan banyak hal dalam hidup kita. Sadari hal itu. Sekarang hidup saudara sendiri dibaharui oleh karenanya. Luar biasa. Jadi pahami betul bahwa kita adalah wakil-wakilnya Tuhan yang melakukan tugasnya Tuhan di bumi ini. Sadari identitas kita, ada 4 identitas kita yang luar biasa. Dan untuk kita bisa terus melekat kepada Tuhan, ayo berdoa kepada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun kedekatan dengan Tuhan. Minta kekuatan kepada Tuhan untuk kita bisa hidup dengan benar. Menjalankan sistem hukum yang daripada Tuhan. Amin firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita jadi GSJS, gereja 1 jam saja. Haleluya ya. Biasanya GSJL, gereja 1 jam lebih. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, berbanggalah bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Katakan sama-sama, bilang sama sebelah, kamu dipilih oleh Raja segala Raja. Bilang saudaraku, haleluya. Kalau seorang presiden dia pilih wakil, saudaraku, maka pilihan itu adalah pilihan yang pasti keren. Haleluya ya. Seorang pembesar, seorang raja, pilih asisten, dia pilih orang-orang dekatnya, itu pasti orang-orang yang spesial. Dan yang milik kita bukan presiden dunia, tapi yang milik kita adalah Raja segala raja, pemilik alam semesta. Weh, saudaraku, nggak pakai audisi loh, nggak pakai audisi. Pemilihan yang lain itu diaudisi, diadu mana yang baik, dia yang dipilih. Tapi pemilihan gereja, pemilihan saudara dan saya nggak pakai audisi. Mana yang baik ya tak pilih, dia yang diselamatkan. Enggak pakai audisi. Tiba-tiba yang bobrok, tiba-tiba yang dosa dipilih, kamu tak selamatin. Haleluya. Tiba-tiba yang gelap, yang najis, yang terikat dalam dosa, tiba-tiba dipilih, kamu tak pilih, kamu tak selamatkan. Itu anugerah. Jadi pemilihan kita itu bukan karena kita menang audisi. Bukan karena kita lebih baik dari yang lain. Mungkin justru kita lebih buruk dari yang lain. Tapi ketika Tuhan pilih, itulah anugerah, saudaraku ya. Itulah anugerah, haleluya. Makanya jangan datang kepada Tuhan seperti imam besar, saudaraku. Setahun sekali, saudaraku ya, haleluya ya. Awas nanti sampaikan sama teman-teman, kok cuma kamu tuh katanya kok Jumat Karisma, tapi kok datang cuma Natal. Ya aku kan imam besar. Wow, kita totok sama-sama saudaraku ya, haleluya. Mari kita idik-idik sama-sama ya. Kalau ada yang berkata, aku datang sekali setahun karena aku adalah imam besar. Oh, ada imam besar di perjanjian baru. Kita semua imam yang harus bangun keintiman dengan Tuhan setiap waktu ya, haleluya. Yang mau semakin melekat dan setia kepada Tuhan katakan amin. Haleluya. Saya sudah share lagu di grup multimedia, kita nyanyi sama-sama. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku
bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, sebagai Allah. Ucapkan dengan yakin dan percaya diri. Atas perbuatanmu. Apa artinya Tuhan memilih kita sebelum dunia dibentuk? Tiba-tiba Tuhan kasih gambaran ke saya begini, saudaraku. Tuhan itu memilih kita sebelum dunia dibentuk. Kalau dunia belum dibentuk, kita pun belum ada. Kita belum nyata, kita belum diciptakan. Wong dunianya juga belum dibentuk kok. Tapi Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dibentuk. Kita belum ada, kita belum jadi, kita belum diciptakan. Wong tempat untuk kita tinggal ya belum dibentuk. Tapi Tuhan sudah memilih. Tiba-tiba Tuhan jelaskan begini bahwa Tuhan itu memilih kita walaupun masih konsep. Jadi rupanya sebelum Tuhan bentuk dunia, Tuhan itu sudah punya konsep. Tuhan sudah punya desain, Tuhan sudah punya rancangan. Nanti kalau dunianya jadi, aku akan bikin Denny, aku akan bikin Eben, aku akan bikin Trivena, aku akan bikin Vigo, aku akan bikin John. Belum jadi dunianya, tapi di konsep Tuhan sudah ada. Kita sudah dipilih Tuhan. Seperti kalau orang mau bikin rumah, saudaraku. Dia pikir aku mau bikin rumah, seperti apa rumahku ya? Dia konsultasi sama arsitek, dan kemudian arsitek kasih pilihan A, B, C, D, E. Ini Pak, dari lahan Bapak, dari rumah yang sudah ada, kalau direnovasi paling bagus itu ada 4 pilihan, bla 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 bla. Atau mungkin tanah kosong, ini kalau luasnya segini, di sawah, ada pemandangan bagusnya seperti ini dikasih pilihan. Lalu si pembuat rumah, si pemilik rumah akan berkata, oke aku pilih ini deh. Ketika dia pilih satu konsep rumah, rumahnya belum ada. Rumahnya belum jadi, itu tanah masih tanah kosong. Tapi dalam pikirannya dia sudah mulai membayangkan bahwa nanti rumahku akan seperti konsep yang kupilih ini. Keren ya. Jadi makanya jangan sia-siakan hidup keselamatan kita. Jangan sia-siakan hidup pemilihan kita. Kita dimerdekakan dari dosa. Teman-teman kita sedang merayakan kemerdekaan dari penjajah Belanda. Tapi hari ini, pagi hari ini yang datang engkau sedang merayakan kemerdekaanmu dari dosa. Karena itu mari mengucap syukur engkau sudah dipilih Tuhan. Bahkan ketika kita masih berupa konsep di dalam pikirannya. Mari bersyukur kita dipilih menjadi alat yang ajaib. Engkau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Sama-sama. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku,
Kami adalah alat kerajaan. Alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Ini doa kita, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu, jadi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Jadikan aku bait suci-Mu dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah, jadi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu, jadi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus, tiada bercela. Mari sembah Dia. Kami dipilih menjadi bait yang kudus. Kami diselamatkan. Kami dipanggil menjadi umat kepunyaan-Mu sendiri. Kami dipanggil, kami dipilih, kami dipanggil menjadi gereja Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita dipilih, kami dipilih, kami ditentukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Maka hari ini ketika kami menyadari bahwa kami dipilih menjadi bait suci yang kudus, menjadi mezbah doa untuk keselamatan bangsa kami, maka di setiap RT akan ada bait yang kudus. Di setiap lingkungan masyarakat akan ada mezbah doa. Ketika keluarga berdoa, maka Tuhan bertahta di sana. Biarkan di setiap RW ada wakil-wakil Allah. Biarkan di setiap kota, kabupaten, kecamatan, biar di setiap pulau ada wakil-wakil Allah. Gereja yang kudus, gereja yang berfungsi, gereja yang memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib yang besar.
Di setiap kantor akan ada wakil-wakil Allah. Di setiap perusahaan ada wakil-wakil Allah. Di setiap sudut posisi alam semesta ini, bumi ini ada wakil Allah. Di setiap bangsa, di setiap suku, di setiap kaum, di setiap situasi ada wakil-wakil Allah. Karena itu pesan Tuhan buat Anda yang hadir pagi hari ini. Engkau ditentukan untuk menguasai situasi. Mari jangan dikuasai oleh situasi. Atur dan kalahkan keadaan di sekelilingmu. Jangan takut dengan apapun, karena Tuhan ada di dalammu. Kalau engkau ada yang sedang dikuasai perasaan, kalahkan perasaanmu. Engkau berkuasa atas atmosfer, engkau berkuasa atas perasaan-perasaanmu. Karena Tuhan memilihmu untuk melakukan perbuatan yang besar. Mari angkat tangan kita, di hadapan Tuhan kita terima berkat Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus. Biarkan setiap keluarga, biarkan setiap pernikahan, biarkan setiap suami istri, biarkan setiap rumah menjadi mezbah doa. Sekali lagi, jadikan aku Tuhan, pulihkan keluarga, pulihkan hidup kami, pulihkan status kami, tiada bercela. Memberkati anak-anak muda, remaja, anak-anak kami yang ada di sekolah yang baru, supaya mereka menjadi bait-Mu yang kudus di sekolah yang baru. Mereka menjadi mezbah doa di sekolah yang baru. Mereka menyesuaikan dengan situasi tetapi segera menjadi berkat, segera menguasai situasi, dan mereka menjadi terang di sekolah mereka masing-masing. Tuhan, biarkan berkati teman-teman kami yang hari ini belum ibadah, biarkan mereka hadir nanti sore. Dan biarkan ibadah sore sama diberkatinya dengan ibadah pagi. Dan kami akan pulang membawa berkat Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, merdeka. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, katakan